Halo Sobi, selamat datang di Damar Dining dan Venue, tepatnya di Cibubur, Jakarta Timur. Kali ini kita akan kepo-kepoin isinya apa aja sih. Nah Sobis, nanti kita bakal banyak ngobrol-ngobrol bersama Kariska sebagai marketing communication. Selamat siang Kak, boleh perkenalkan namanya siapa dan jabatannya apa di restoran? Kenalkan, aku Rizka Fedelia, aku salah satu tim Markom di Damar Langit Dining and Venue Cibubur. Oke, boleh ceritakan Kak sejarah resto ini bagaimana? Sejarahnya Damar Langit Dining and Venue Cibubur ini didirikan adalah karena owner aku karena orang Cibubur juga ya. Jadi sedih karena dia itu nggak bisa atau nggak nemuin tempat untuk nge-heal atau nge-break hirup pikuknya Jakarta. Karena kerja di Jakarta, kemudian rumah di Cibubur, nggak nemuin tempat untuk nge-heal. Karena kan kalau di Jakarta lagi kan capek lagi, stres lagi. Jadilah dia mau buat sebuah restoran atau dining yang emang green space. Makanya ambience-nya itu tanaman hijau, kemudian konsepnya juga dining dengan musik-musik juga yang instrumental, yang dimana dia berharap orang-orang yang ngerasain seperti owner saya itu bisa ngerasain heal stressnya di sini dengan makan makanan yang emang udah kita ciptain, Indonesia traditional fusion yang nge-twist Asian and European itu. Kita mau kasih provide buat orang-orang yang emang butuh nge-heal stressnya, ngebentuk semangatnya lagi untuk nextnya kembali ke hirup pikuk gitu. Jadi kita sangat provide overall yang emang dibutuhkan teman-teman emang stres dari lingkupannya gitu, dari Jakarta hirup pikuknya gitu. Karena ini sampingnya sama jalan besar kan, jadi kita sangat mikirin hal itu. Oke, bagaimana sih kan nih resto ini mempromosikan online maupun offline? Oke, pertama kita sangat aktif di digital, apalagi kita sangat ngikutin tren apalagi. Jadi makanya kita itu ada di semua sosial media, salah satunya itu ada di Instagram sama TikTok. Kita cek tren-trennya, kemudian kita sesuaikan brandingan kita atau konten-konten video kita sesuai yang trennya atau ada, tapi tidak keluar dari jalurnya kita gitu. Nah yang kedua itu kita pasti per bulannya selalu undang KOL. KOL ini sebenarnya sangat berpengaruh. Yang penting kita serahin semuanya ke KOL, karena itu full testimoni reviewnya mereka kan. Kita nggak terlalu nge-brief yang gimana-gimana, yang penting tolong ambience-nya kita dan foodnya kita, karena food kita itu dari chef langsung yang emang udah berpengalaman kan. Jadi kita pengen orang-orang tuh tahu kita nggak hanya dining yang gimana-gimana atau murah atau gimana, karena di Cibubur kita langsung pakai chef yang emang udah berpengalaman dari luar negeri, internasional, dan sangat enak banget lah makanannya gitu. Dan kita juga gimana caranya kita ngikutin arus itu, ya strateginya lah ya. Itu kita selalu per bulannya ada reguler program, yaitu workshop, dimana kita collab sama community, kita collab sama UMKM, kemudian sama brand lain apalagi, untuk awareness semuanya. Kita provide untuk activity yang emang kebanyakan itu di Jakarta. Kita tarik semua brand-brand itu, kita tarik semua community yang dari Jakarta untuk ke Cibubur, demi orang-orang Cibubur ini ngerasain dan belajar gitu, reconnecting sama nature, sama skill grow-nya gitu kan. Kayak terakhir itu kita collab sama Wardah,
kita makeup class, color analysis, kemudian sama Benings kita kasih ke knowledge mengenai skin barrier ke teman-teman Cibubur. Kemudian kita juga ada workshop making perfume sendiri, rangkai bunga. Jadi sampai ada beberapa customer kita yang nanyain, Kak bisa nggak sih private workshop di sini? Jadi dia langsung hanya sewa tempat, karena emang tempatnya kan lumayan enak untuk nge-heal gitu kan, untuk belajar. Jadi kita perbolehkan untuk join di sini untuk private workshop juga gitu. Selain cita rasa makanannya ini nih, kasir sudah menggunakan kasir digital nggak di sistem resto ini? Oh ya, kita pastinya karena kita ngikutin juga digitalisasi, kita harus semua tuh digital. Karena semua yang digital itu mempermudah kita kan Kak, efektif dari waktu, efektif dari SDM juga. Jadi nggak yang harus stuck mikirin gimana cara sistem ini untuk kerja gitu. Jadi cukup kita pakai digital, semuanya udah efektif dan efisien aja gitu. Karena kita juga cashless kan. Kita cashless semuanya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan lah gitu. Oke, baik. Untuk platform digital apa aja nih Kak yang udah dipakai di resto ini? Kayak Instagram, TikTok. Oke. Platform yang emang kita pakai itu biasanya kebanyakan kalau untuk sosmed itu ya kita pakainya Instagram, Facebook, TikTok juga. Kemudian paling ada beberapa yang platform-platform yang mendukung untuk kasir kita juga. Semua sih SDM kita semuanya pakai digital, cuman aku gak bisa nyebutin gitu kan. Oh iya. Jadi overall itu kita digital aja. Oke. Kita juga wifi-nya pakai Indibis gitu kan, yang emang itu narik juga untuk konsumen kita kalau kebutuhan internet. Itu cocok banget untuk di sini juga. Alhamdulillah nggak ada komen apapun. Terima kasih Kak Rizka udah waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai ini, dan semoga resto ini semakin maju terus usahanya dan grand openingnya di Cibubur juga semakin sukses ya Kak. Amin, semoga aja. Terima kasih loh doanya. Untuk Sobis, nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Join Talks. Bye.